Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naval Lauza Abisadani dengan NIM 231115. Nah, soal pertama, mengapa memori cache sangat penting dalam sistem komputer? Memori cache merupakan komponen krusial dalam arsitektur komputer modern. Fungsinya yang utama adalah untuk mempercepat akses data yang sering digunakan oleh CPU. Beberapa alasan mengapa bekerja sangat penting. Yang pertama, kecepatan akses. Cache memberikan kecepatan akses yang lebih tinggi dibandingkan memori utama. Cache dapat diakses dalam nanodetik, sedangkan memori utama memerlukan waktu lebih lama. Yang kedua, mengurangi latensi. Dengan menyimpan data yang sering digunakan, cache mengurangi waktu tunda dalam mengambil data, meningkatkan performa aplikasi yang memerlukan akses cepat. Nomor tiga, efisiensi energi. Akses lebih sedikit ke memori utama mengeluarkan konsumsi daya yang penting untuk perangkat seluler dan laptop. Yang keempat, meningkatkan performa. Dengan memper- dengan mempercepat akses ke data, sistem dapat menjalankan lebih banyak instruksi dalam waktu lebih singkat sehingga meningkatkan performa secara keseluruhan. Nah, soal nomor 2, perbedaan antara L1, L2, dan L3 cache. eh, apa? Nah, yang pertama, cache dibagi menjadi beberapa level berdasarkan kecepatan, ukuran, dan lokasi. L1 cache lokasi terletak di dalam chip CPU. Ukuran sangat kecil, berkisar antara 16 KB hingga 128. Kecepatan sangat cepat karena berada di dalam CPU. Fungsi terbagi menjadi L1D untuk daya dan L1I untuk instruksi menyimpan data yang sering digunakan. LB L2 cache. Lokasi terletak lebih dekat dengan CPU tetapi terpisah dari inti CPU. Ukuran lebih besar dari L1 biasanya sekitar 256 hingga beberapa megabyte. Kecepatan lebih lambat dari L1 tetapi lebih cepat dari L3. Fungsi menyimpan data yang kurang sering diakses dibandingkan L1. L3 cache, lokasi ditempatkan di chip CPU dan dapat digunakan oleh beberapa inti CPU. Nah, ukurannya lebih besar, biasanya mencapai beberapa megabyte hingga 30 megabyte atau lebih. Kecepatan lebih lambat dibandingkan L1 dan L2, tapi masih lebih cepat dari RAM. Fungsi meningkatkan efisien akses data antar inti CPU dan menyediakan buffer sebelum data diambil dari RAM. Nah, 3. Mapping memori cache. Mapping cache adalah proses memetakan data dari memori utama ke dalam cache. Beberapa teknik umum meliputi direct mapping. Setiap blok memori utama dipetakan ke lokasi tertentu di cache. Kelebihan sederhana dan cepat. Kekurangan konflik sering terjadi ketika beberapa blok memori dipetakan ke lokasi yang sama. Associative mapping. Data memori utama dapat disimpan di lokasi manapun dalam cache. Kelebihan mengurangi konflik. Kekurangan lebih rumit karena memerlukan pencarian lokasi data dalam cache. Set associative mapping. Cache dibagi menjadi beberapa set dan setiap blok memori dipetakan ke salah satu set tersebut. Kelebihan memadukan keuntungan dari direct dan associative mapping seimbang antara kecepatan dan fleksibilitas. Kekurangan, potensi konflik lebih rendah tetapi masih ada. Nomor 4, algoritma pengganti cache memori.
Ketika cache penuh dan data baru perlu dimasukkan, algoritma penggantian digunakan untuk memilih data mana yang akan dihapus. Beberapa algoritma yang umum digunakan adalah yang pertama, less frequently used, menghapus blok yang paling lama digunakan, yang lama tidak digunakan. Kelebihan efektif dalam banyak kasus tetapi memerlukan penyimpanan urutan akses. Nomor 2, freeze in, freeze out. Menghapus blok yang pertama kali masuk ke cache. Kelebihan implementasi sederhana, kekurangan tidak selalu efisien karena data yang masih sering digunakan dapat terhapus. Nomor 3, less frequently used. Menghapus blok yang paling jarang diakses. Kelebihan mempertimbangkan frekuensi penggunaan, baik untuk jangka panjang. Kekurangan memerlukan pencatatan frekuensi akses, menambah kompleksitas. Nah, nomor 5, contoh memori yang digunakan saat ini, yang yaitu DDR4. DDR4 adalah jenis RAM yang banyak digunakan dalam komponen modern. Beberapa karakteristik DDR4. Nomor 1, kecepatan. Memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dari DDR3 dengan kecepatan mulai dari 2133 mt per second hingga lebih dari 4266 mt per second. Efisiensi energi DDR4 beroperasi pada tegangan lebih rendah 1,2 volt, membantu mengurangi konsumsi daya dan panas. Kapasitas mendukung modul RAM dengan kapasitas besar hingga 30 GB atau lebih, khusus untuk aplikasi berat seperti editing, video, dan gaming. Dapat meningkatkan teknologi, fitur tambahan seperti ping ganda yang mengurangi latensi, memberikan performa yang lebih baik, dan beban kerja tinggi. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.